Halo semuanya, sesuai dengan judulnya, hari ini aku mau sharing mengenai mom stuff yang paling bermanfaat di awal-awal kelahiran baby. Jadi aku udah sebulanan menjadi mama baru dan ini adalah benda-benda yang menurut aku paling membantu, ibaratnya tuh kayak lifesaver banget selama sebulan pertama ini aku punya bayi. Dan ternyata barang-barang ini banyak yang baru aku beli setelah melahirkan. Jadi awalnya tuh bahkan aku kira barang-barang ini tuh secondary dan gak begitu penting gitu loh. Turns out ternyata ketika menjadi mama baru beberapa hari langsung kayak gila ternyata butuh banget nih gitu. Jadi langsung aja kita bahas benda-bendanya yang menurut aku sangat menyelamatkan hidupku. Oke, yang pertama adalah lactation massager. Jadi ini punyaku, ini mereknya Lavi. Jadi dia itu massager buat payudara. Nah, jadi kalau misalnya dipencet dia tuh akan berbunyi dan ada banyak kayak modenya gitu loh, macem-macem getaran gitu. Jujur menurutku ini adalah hal yang sangat secondary aku kira, tapi ternyata ini tuh sangat menolong di awal-awal menyusuiku kemarin. Sumpah kalau nggak ada ini nggak ngerti lagi nasib payudaraku akan seperti apa. Karena ya seperti yang kita semua tahu, menyusui itu kan sangat-sangat challenging ya. Apalagi di awal-awal tuh yang namanya payudara bengkak tuh bengkak terus ada-adanya, selalu kenceng, terus kadang tuh kayak ada clot yang sampai nonjol bulet-bulet gitu. Nah ini, alat ini selalu aku pakai buat meredakan si bengkaknya itu, dan ini beneran ngaruh banget. Sebenarnya tuh bisa aja sih pakai tangan, cuma kayak kalau pakai tangan sendiri tuh suka nggak tega gitu kan, dan kita tuh nggak berani neken kenceng-kenceng, apalagi di awal nyusuin itu ngilu banget kan si PD ini. Jadi ya pakai ini tuh enak banget karena getar gitu kayak di massage, tapi massage yang enak, bukan massage yang sakit gitu. Kebayangkan kalau kalian ada budget lebih, aku saranin beli si massager ini. Yang kedua adalah kompres payudara. Jadi bentuknya tuh kayak gini. Aku beli dari mereknya BKA. Sebenarnya ini tuh mereknya ada Lansino, ada BKA, ada banyak merek lain lah pokoknya. Bahkan kalau misalnya kalian mau pakai kompres kain terus dibasahin aja tuh bisa. Cuma ini tuh enaknya dia tuh bisa langsung dingin dan hangat sekaligus gitu loh. Jadi kalau misalnya dingin tinggal taruh freezer aja. Kalau misalnya mau diangetin tuh tinggal dimasukin microwave 15 detik gitu. Jadi enak banget, ini simple banget. Lagi-lagi ini sangat menolong di perjalanan awal-awal menyusuiku. Karena payudara itu kan biasanya ada kayak sumbatan-sumbatan gitu kan. Jadi biasanya sebelum nyusuin aku tuh pakai yang anget dulu. Nah itu tuh kayak buat memperlancar si sumbatan-sumbatan itu. Nah setelah nyusuin itu kan awal-awal nyeri banget ya tuh payudara, karena kan kadang latching si bayinya belum bener. Nah itu aku pakai yang dinginnya gitu. Jadi itu tuh buat meredakan nyeri. Jadi ini itu sangat bermanfaat, walaupun sebenarnya bisa digantikan dengan kain tadi. Cuma kan kalau misalnya pakai kain tuh dingin dan angetnya tuh kayak nggak seawet itu gitu loh. Sedangkan kalau ini tuh awet banget. Selanjutnya adalah lanolin cream. Ini mereknya yang aku beli adalah Lansino. Sebenarnya kalian boleh beli merek apapun sih, yang penting lanolin cream. Cuma aku saranin kalau misalnya mau beli ini yang nggak perlu dibilas, karena ya bayi newborn kan kayak 2 jam sekali tuh nyusu ya, akan sangat merepotkan kalau harus dibilas dulu sebelum mereka nyusu. Nah ini itu benda yang sangat membantu aku sih. Jadi dari 8 bulan kehamilan itu aku udah pakai ini di bagian puting. Jadi ini itu untuk menghindari lecet puting sih nanti pas menyusui gitu. Nah ini aku nggak tahu sih sebenarnya ngaruh apa enggak. Cuma memang kemarin pas awal nyusuin itu puting aku tetap lecet memang, tapi nggak sampai yang ngebuka banget gitu loh. Jadi lecetnya tuh cuma ya kayak lecet pakai sepatu aja tapi di puting, kebayangkan. Jadi nggak yang sampai luka terbuka berdarah gitu. Alhamdulillah enggak. Nah aku nggak tahu ini efek dari si lanolin cream ini apa enggak. Kita anggap saja itu bantuan dari si lanolin cream ini juga ya. Tidak ada salahnya berusaha guys. Nah selanjutnya ada aplikasi baby tracker. Jadi aplikasi ini itu bisa nge-track segala macam aktivitas dari bayi. Menurut aku ini sangat bermanfaat karena kita bisa nge-track segala sesuatu tentang bayi, tentang popok misalnya. Nah ini kita bisa nge-track kayak terakhir ganti popok jam berapa, terus apakah dia pup atau hanya pipis aja, terus warna dari pupnya itu apa, sebanyak apa pupnya, itu kita bisa track semuanya gitu loh. Terus kalau misalnya nyusuin juga, nyusuinnya berapa lama, mulainya jam berapa, terakhir payudara kiri atau kanan, karena kadang kan kita suka lupa ya terakhir tuh kiri apa kanan gitu. Jadi ini tuh sangat membantu buat ya menyeimbangkan lah kiri sama kanannya biar enggak bengkak sebelah. Kalau misalnya kalian mau pumping juga ini bisa. Pumpingnya itu
pumpingnya itu berapa lama, dapetnya berapa mili. Pokoknya ini segala sesuatunya juga bisa deh, kayak sampai tidurnya juga bisa di track segala macam. Tapi yang kepake banget di aku sih yang menyusui dan ganti popoknya. Nah selanjutnya adalah BH menyusui. Nah ini kind of obvious ya, maksudnya ya pastilah ibu menyusui butuh BH menyusui gitu kan. Cuma awal dulu sebelum melahirkan, aku kira itu BH menyusui cuma butuh sedikit, jadi aku cuma beli 2 biji dengan asumsi kalau di rumah, which is akan lebih sering di rumah gitu kan. Kalau di rumah mendingan pakai BH biasa aja atau nggak usah pakai BH, toh kan kayak nggak ada yang lihat juga, tinggal buka BH aja gitu kan. Tapi ternyata jangan guys, itu sangat nggak convenient karena balik lagi newborn itu 2 jam sampai 3 jam sekali itu nyusu. Kalau kita pakai BH biasa itu ribet banget bukanya. Kalau kita nggak pakai BH itu no banget karena ngerembes ada-adanya, jadi ya nanti baju kalian basah kuyup gitu. Jadi aku dulu bodoh banget berpikir nggak usah pakai BH gitu. Dan selain itu alasan utamanya yang menurut aku paling penting adalah jadi awal nyusuin itu ini payudara tuh nyeri ngilu banget seada-adanya kan. Nah itu tuh ibaratnya kena gesekan baju aja tuh sakit banget. Jadi nggak mungkin banget yang namanya nggak pakai BH tuh, mustahil banget, itu sakit banget. Jadi lebih baik pakai BH menyusui, terus pakai breast pad juga biar nggak rembes, karena kalau payudara itu ada kain yang nopang itu sangat membantu untuk meredakan nyerinya sih gitu. Dan next item adalah tadi yang udah kita bahas sebelumnya, si breast pad juga harus banget punya karena itu ya tadi ngerembes. Nah aku tuh selama ini masih pakai breast pad yang sekali pakai buang gitu loh, jadi kayak pembalut. Cuma aku pengen banget nyoba yang bisa dicuci karena boros banget, jujur sehari tuh bisa pakai 2 gitu loh, karena kan kalau terlalu lembab rasanya juga nggak enak kan. Sebisa mungkin juga di awal menyusui pakai breast pad yang paling enak, paling lembut, karena ya tadi ngilu banget. Selanjutnya adalah silicone breast pump. Jadi silicone breast pump itu yang kayak gini, ini aku punya dari Moi Mom. Cuma sebenarnya merek apapun nggak apa-apa, yang penting yang bentuknya kayak gini nih, yang dia nyedot gitu. Jadi awalnya aku kira ini hanya untuk menampung ASI ketika kita menyusui di sebelah kiri, jadi yang sebelah kanan payudaranya ditampung ASInya biar nggak kebuang gitu kan. Tapi ternyata dia tuh bisa nyedot banget gitu loh, jadi kayak tarikannya tuh juga kuat gitu. Jadi ibaratnya ini tuh kayak mompa jatuhnya, cuma effortless aja gitu. Nah jadi kalau misalnya nih aku lagi nyusuin anakku di sebelah kiri, cuma sebelah kanan tuh payudaranya juga agak kenceng, kayak nggak bisa nih nunggu sesi berikutnya tuh pasti kenceng banget. Nah ini pasti aku pakai si silicone breast pump ini, jadi biar ada ASI yang keluar lah gitu, biar nggak kenceng-kenceng banget. Dan ini tuh sangat affordable harganya, jadi ini must have item sih. Nah selanjutnya adalah body care. Ini sebenarnya penting-penting gak penting, tapi menurut aku ini penting banget karena awal kelahiran anak itu kita tuh rasanya kayak nggak ada waktu buat diri sendiri gitu loh. Kayak bener-bener padet banget nyusuin, terus belum sempat tidur banyak, terus udah minta nyusu lagi, terus belum lagi harus nyendawain, terus belum lagi harus manage ASI, harus pumping segala macam, kurang tidur segala. Pokoknya kayak badan tuh capek banget gitu kan. Apalagi kalau ngurus semuanya tuh sendiri, nggak pakai suster. Jadi menurut aku ngerawat diri, nyempetin buat me time tuh penting banget. Kalau nggak sempet keluar rumah, seenggaknya ya perawatan diri di rumah aja gitu. Nah ini aku lagi pakai body care dari Scarlett. Nah yang pertama tuh aku pakai body scrub dari Scarlett ini. Dia itu rasanya coffee. Nah ini itu enak banget ternyata. Jadi kan kalau misalnya body scrub itu biasanya kasar banget ya. Nah dia itu walaupun ada butiran-butiran kasarnya, tapi tuh nggak yang kayak harsh banget ke kulit gitu loh, kayak masih lembut gitu. Terus dia itu mengandung glutathione sama vitamin E, jadi bisa banget buat ngangkat sel kulit mati dan mencerahkan kulit. Udah gitu baunya itu enak banget. Baunya tuh bau kopi tapi nggak yang terlalu nyentrong gitu loh. Jadi rada milky coffee gitu, kebayangkan. Nah biasanya aku pakai ini tuh seminggu sekali. Sebenarnya bisa 1-2 kali seminggu sih, cuma ya sesempatnya aja. By the way, kemarin itu pas habis melahirkan, aku itu stretch marknya lumayan banyak banget. Jadi ya, karena dia bisa ngebantu buat ngeregenerasi kulit juga, jadi ya hopefully bisa ngebantu buat memudarkan stretch mark juga ya. Jadi sekalian nih. Pokoknya cara pakainya itu simple banget sih, kayak tinggal kita pakai aja nih di badan kita, terus habis itu didiemin 3-5 menit lah kurang lebih. Terus habis itu kita usapin aja pelan-pelan di seluruh badan, terus habis itu baru dibilas gitu. Udah gitu setelah dibilas itu tuh rasanya
kulit kita langsung plumpy, lembut banget gitu, jadi enak banget. Terus yang kedua, biasanya setelah aku pakai si body scrubnya, aku pakai juga si shower scrubnya. Nah dia ini juga buat brightening juga, jadi kayak sepaket gitu loh. Nah ini sama, dia juga kandungannya ada glutathionnya sama vitamin E dan kolagennya, jadi bagus banget ya buat kulit, buat ngangkat sel kulit mati dan lain-lain, itu pokoknya oke banget. Nah dia ini juga aromanya aroma kopi, tapi menurut aku pribadi aku lebih suka bau si body scrubnya karena beneran seenak itu. Cuma ini adalah ibaratnya kayak pelengkap dari si body scrubnya sih, karena dia itu juga memberikan after effect yang kayak lembut gitu. Jadi setelah pakai body scrubnya, kita kulitnya rasanya udah kayak lembut, abis pakai ini makin lembab, makin lembut lagi, jadi enak banget sih. Terus habis pakai ini terakhir, kalau misalnya udah selesai mandi, biasanya aku lanjutin pakai si lotionnya. Lotion ini yang varian Jolly. Biasanya aku pakai ini sehari itu 2 kali. Nah kalau yang ini dia itu mengandung glutathione, vitamin E, kojic acid, dan niacinamide. Dan ini itu sumpah baunya enak banget, kayak wangi gitu loh. Cuma wanginya bukan wangi yang nyentrong norak gitu, enggak. Jadi dia tuh wanginya tuh gak terlalu soft tapi gak terlalu nyentrong, pokoknya kayak pas gitu buat daily. By the way, lotion ini enaknya adalah dia itu gak lengket sama sekali, jadi dia tuh kayak cepet gitu loh keringnya, cepet ngeresepnya. Itu plus point banget sih, karena kalau lengket tuh kayak gak nyaman banget kan. Nah ini tuh enggak. Sebenarnya terserah kalian mau pakai produk apa, tapi yang jelas aku sangat menyarankan untuk merawat diri pada saat awal menyusui biar tetap waras ya guys. Jadi biar enggak terlalu stres, silahkan titipin bayinya gitu setengah jam ke suami ke mertua, kemana gitu. Yang penting kita itu bisa nyempetin buat me time. Oke, terakhir adalah gendongan bayi. Jadi sebenarnya ini gendongannya apa aja mereknya, cuma yang aku punya adalah mini monkey mini monkey yang kayak gini nih. Oh iya bener, mini monkey. Dia tuh kayak gini. Jadi dia itu sebenarnya sling, cuma bisa dipakai buat gendong M-shape juga buat baby. Jadi kenapa aku milih ini? Karena dia itu bahannya tuh tipis, jadi nggak panas gitu kan. Udah gitu dia itu size-nya all size gitu loh, jadi bisa dipakai buat aku dan si bapaknya anak ini gitu. Jadi kan kalau misalnya gendongan itu biasanya tuh kayak ada ukuran-ukurannya kan, kayak baby kitten atau ya pokoknya baby wrap lainnya tuh pakai ukuran. Karena aku kemarin tuh sempat nyoba tuh pakai baby kitten juga, cuma to be honest dia agak panas ya, maksudnya karena wrapnya lumayan banyak tuh yang tercover badan kita, jadi tuh lumayan anget gitu ya rasanya. Terus udah gitu kalau misalnya yang DIY yang kita ngiket sendiri itu sebenarnya bisa aja sih, cuma kayaknya anaknya keburu kejar duluan deh nungguin kita ngikat gitu. Menurut aku ya pakai yang kayak ginian tuh paling enak, dan harganya juga masih terhitung ya oke lah gitu, nggak mahal-mahal banget. Terus dia kalau dilipat juga kayak cuma segini gitu loh guys, kayak kecil banget gitu. Tapi emang minusnya karena dia itu enteng dan ya mini, jadi tuh kayaknya paling enak dipakai cuma setahun pertama sih, maksudnya nggak bisa yang sampai anaknya gede gitu. Cuma ya overall ini sangat membantu lah kalau malam-malam anak rewel minta gendong, nggak encok. Jadi segitu aja guys produk-produk yang menurutku sangat membantu di awal-awal masa menjadi mama baru. Jadi kalau misalnya kalian nanti habis melahirkan atau sudah mau melahirkan ngeliat video ini, mungkin bisa di prepare barang-barang yang ada di sini, atau ya kalian bisa adjust lah kira-kira sama kebutuhan kalian gimana. Jadi hopefully video ini bisa ngebantu kalian bersiap-siap lebih baik lagi untuk menjadi mama-mama. Sekian video hari ini, terima kasih semuanya yang sudah menonton. See you guys on the next video, bye bye.